Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah, wassabillah, la hawla wa la quwata illa billah, sadallah ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV, jumpa kembali dengan kami, Siar Menggema Ramadan Penuh Makna. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu saum di bulan Ramadan. Dan insya Allah pada acara ini kita akan membahas mengenai ziarah kubur, seputar ziarah kubur. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir guru kita, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Haris Muslim. Ustadz Lejeng Sumping, selamat datang di program Ramadan kita Persis TV. Ya, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semuanya, kita langsung saja kepada beliau, bahwa ada yang menyatakan bahwa kita ini anti ziarah kubur, Ustaz, ya, bahkan menerangkan, mengharamkan. Sebetulnya bagaimana, Ustaz, mengenai ziarah kubur gitu hukumnya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Deni. Kalau ada yang mengatakan kita ini anti ziarah kubur, tentu ini adalah salah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu tidak dilarang, ya. Cuman memang ziarah kubur ini pernah dilarang. Bagaimana hukumnya sekarang ziarah kubur? Ziarah kubur ini sunnah, ya. Dan sudah, kenapa saya sebut sunnah? Karena kalau kita berziarah, kemudian kita melakukan ziarahnya itu sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian mengingatkan kita kepada kematian, kan itu mendapatkan pahala, ya. Dan Rasul memerintahkan, ya, memerintahkan. Kalau perintah itu ya, kalau tidak wajib ya sunnah, gitu ya. Jadi dalam hadis yang kita sama-sama hafal, riwayat Muslim dari Buraidah, Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami pernah melarang kalian ziarah kubur, ya. Tetapi kata Nabi, fazuruha. Sekarang silakan ziarah, gitu ya. Kami pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang kami bolehkan. Silakan ziarah. Nah, ini yang menarik kenapa? Kenapa Nabi di awal itu melarang ziarah kubur? Karena bukannya ziarah kubur itu tidak boleh, tapi ini adalah salah satu bentuk antisipasi, atau dalam bahasa usul fikihnya saddud dzari'ah, ya, menutup jalan. Kenapa? Karena ketika itu ziarah kubur itu identik dengan kemusyrikan. Jadi identik dengan mengagung-agungkan, bahkan menyembah, meminta
kepada orang yang sudah dikubur, gitu kan? Dan itu tidak boleh, gitu ya. Nah, maka sebagai bentuk antisipasi agar orang tidak berperilaku syirik, Nabi melarang. Tapi ketika para sahabat imannya sudah kuat, gitu ya, sudah paham dengan syariat, maka Nabi mengatakan silakan sekarang kalian ziarah kubur. Dan salah satu hikmah ziarah kubur itu adalah kata Nabi, zurul kubura fa innahu tudzakkirukumul maut. Ya, ziarahlah kalian ke kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian, gitu ya. Dan di ziarah kubur ini kan ziarah baik kita sengaja datang ke kuburan ataupun kita lewat ke kuburan, kan Nabi mengatakan idza kharaju ilal maqabir ayyaqul ya assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu masuk adab bisa itu maksudnya. Bahkan itu bukan adab dan itu sunnah. Sunnah ketika kita berziarah kubur yaitu mendoakan ahli kubur, gitu ya. Jadi sunnah kita ziarah kubur itu adalah mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Doanya apa? Doanya adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu mendoakan mereka dan mengingatkan kita ya. Nah, karena di sana ada kata wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami dengan kalian insyaallah akan bertemu sebentar lagi, gitu. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita pegang. Jadi pertama mungkin kembali ke pertanyaan Ustaz Denny tadi, ya kita tidak anti dan ziarah kubur itu tidak dilarang, dibolehkan, bahkan disunnahkan, dan salah satu tujuan utama. Nah, itu ya kalau bahasa lainnya maqasid, gitu ya. Maksud maqasid, gitu. Min maqasid ziyaratil kubur itu adalah yang paling tidak ada selain tazkirul mayyit, tazkiratul maut atau zikrul maut. Nah, zikrul maut mengingatkan kita akan kematian. Dan yang kedua adalah mendoakan ya kepada ahli kubur, gitu. Karena mereka sangat butuh doa dari kita. Meskipun doa itu tidak mesti, ya, tidak mesti kita datang ke kuburan, ya, doa itu kita bisa juga, gitu ya, tidak di kuburan tapi kita mendoakan orang yang sudah meninggal, gitu ya, karena salah satu kewajiban kita terhadap orang yang meninggal itu yang mendoakan, gitu ya, salah satunya karena itu yang tidak terputus, gitu ya. Nah, gitu, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan, gitu ya. Jadi dan tidak mesti ke kuburan saja mendoakan. Kalau mendoakan tidak mesti ke kuburan, gitu ya. Tapi kalau ke kuburan ada dua. Pertama mendoakan, yang kedua mengingatkan. Bukan meminta. Yang mungkin yang dilarang itu seperti itu saja. Ada kan fenomena sekarang orang ke kuburan itu ada yang tabaruk, kemudian tawasul apalah. Apakah itu yang termasuk dilarang oleh Rasulullah? Kan begini, ya memang tidak. Jadi tawasul itu yang boleh hanya 3. Tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Bisa menunjuk ke saya ya, soleh. Oh iya, kan Solehudin, Denny Solehudin kan, ya gitu. Jadi tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan amal soleh. Ya contohnya yang 3 orang yang di gua itu ya. Kemudian tawasul dengan Asmaul Husna. Itu yang kita fokus. Tawasul dengan orang soleh boleh, tapi selama dia hidup. Setelah dia meninggal tidak boleh, gitu ya. Kita meminta. Jadi orang yang dikubur itu bukan kita minta didoakan oleh mereka. Kenapa? Karena sudah inqata', gitu ya. Tapi orang yang dikubur itu kita mendoakan mereka, gitu ya. Bagaimana mungkin kita meminta mereka mendoakan kita sedangkan mereka juga sudah inqata' amaluhu, gitu. Yang mereka itu bisa menerima doa dari kita, bukan mendoakan kita, dan bukan kita meminta kepada mereka. Mereka sendiri sudah tidak bisa meminta kepada kita. Ya. Apalagi kita meminta kepada mereka. Mereka tidak bisa meminta dipinta, gitu kan. Nah, apa aja yang dipinta? Kalau misalkan mengambil keberkahan dari mereka, banyak cara. Kalau kita misalkan ingin keberkahan dari guru kita yang sudah meninggal, gitu ya, amalkan ilmunya, ajarkan ilmu yang dulu kita ini, dan itu adalah menjadi jariah buat mereka, gitu ya. Jadi bukan ketika mereka sudah meninggal, lalu kita datang ke kuburannya dan berdoa di atas
kuburannya bukan berdoa. Kalau berdoa mendoakan mereka memang itu boleh gitu ya. Disunahkan. Tapi yang tidak boleh itu kita berdoa dalam arti meminta kepada mereka. Karena meminta itu hanya kepada Allah saja. Artinya fenomena yang oleh Rasul dulu dilarang, kalau sekarang seperti itu bisa saja kita sadu dariah itu bisa berlaku nggak sadu dariah seperti itu? Kalau fatwa itu kan sesuai dengan kondisi, gitu kan. Nah, jadi kalau hukum itu sesuai dengan ilat, sesuai dengan dalil kalau hukum ya. Tapi kalau fatwa itu sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Mungkin di situasi dan kondisi orang tidak terkendali, kalau datang ke kuburan itu biasanya musyrik. Orang seperti itu bisa kita cegah. Ya, tapi hukum asalnya ziarah kubur tidak berubah. Hukum asal ziarah kubur itu sunnah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada situasi orang kalau ziarah kubur itu adalah malah melakukan hal-hal yang syirik, maka di sana boleh kita memfatwakan jangan ziarah kubur misalkan gitu. Itu fatwa, itu bukan sadu dariah maksudnya. Sadu dariah. Itu kan ada yang ke makam anu kan ke daerah anu gitu ya. Ya, artinya kita kalau ikut bisa terbawa juga ya, Ustaz. Iya, gitu kan. Ya meskipun kan kembali ke niat dan cara yang kita lakukan gitu ya. Niat dan cara yang kita lakukan, pertama niatnya kita adalah untuk mendoakan, mengingatkan kita, ya ginilah. Siapa orang yang lebih mulia dari Rasul? Ya. Siapa orang yang lebih mulia dari Rasul? Kan tidak ada. Apa yang kita lakukan ketika ziarah ke makam Rasul? Ya. Artinya yang haji itu kan biasa, betul ya? Ziarah ke. Jadi iya kan kita kan kenapa kita orang ke Mekah disunahkan ke Madinah? Iya, ke Madinah itu tujuan kita itu ziarah Nabi. Jadi bukan beli korma ajwa Ustaz Denny. jadi kita ke Madinah itu agenda utamanya kita adalah berziarah ke makam Nabi. Apa yang kita lakukan di makam Nabi? Tidak ada selain Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada selain itu. Nah sekarang siapa orang yang, dan itu dijaga semuanya kan oleh askar oleh negara. Untuk apa? Untuk orang tidak melakukan kemusyrikan di makam Nabi. Siapa orang yang lebih mulia dari Nabi? Kenapa kita harus memperlakukan orang lebih dari perlakuan kita kepada Nabi? Gitu kan? Nah itu bisa jadi musyrik, Ustaz. Hukumnya yang seperti tadi. Begini, kan apa dulu definisi syirik? Definisi syirik itu kan menyekutukan Allah dalam beribadah, dan termasuk beribadah itu berdoa. Ketika kita menyembah, meminta kepada Allah dan kepada selain Allah, itu kan syirik. Nah, maka kepada siapa saja, gitu ya. Termasuk kalau saya sekarang ke Ustaz Denny masih hidup, tapi konteksnya bukan saya minta didoakan ke Ustaz Denny. Ya, konteksnya itu saya mempunyai anggapan bahwa Ustaz Denny ini mempunyai kelebihan sehingga saya ini selain meminta kepada Allah, meminta juga ke Ustaz Denny. Beda kan? Tapi kalau saya meminta ke Ustaz Denny itu, Ustaz Denny pangdoakeun. Itu tawasul, Bang. Tapi kalau saya meminta ke Ustaz Denny itu ke zat Ustaz Denny, kan itu jadi musyrik. Gitu ya. Tapi kalau ke Ustaz Denny itu tawasul. Tawasul itu yang dibolehkan kan? Itu dibolehkan, pangdoakeun. Kalau orang ada meminta didoakan oleh kita, itu tawasul kan? Ya, tawasul bi du'ai sholihin. Da mungkin atuh lamun jelema teu soleh diminta ngadoa di diminta pangdoakeun. Nyapunten nya jelema keur mabok misalkeun teh jeung doakeun jang urang gitu kan. Enggak mungkin gitu kan? Iya. Nah, ini juga kan meluruskan paham tawasul bahwa seolah kita juga anti tawasul saja. Tidak juga ya. Tawasul boleh. Jadi ada at-tawassul al-masyru', ada at-tawassul ghair masyru'. Jangan bilang bid'ah. Terus fenomena sekarang kan ya sebelum Ramadan ada istilahnya nyadran gitu ya. Dan setelah Ramadan juga itu ziarah. Apa itu memang suatu kemestian atau bagaimana itu? Ada atau bagaimana saja? Yang kita pertama kalau harus kita pahami dan harus kita sepakati. Apakah ziarah kubur ini atau apakah kuburan ini amrun ta'abbudi atau bukan? Kalau kuburan ini adalah urusan ta'abbudi, berarti al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, asal dalam ibadah itu tidak boleh. Kecuali ada yang perintah dari Nabi, gitu kan? Nah, maka kalau misalkan ziarah kubur ini ta'abbudi,
atau adat, tradisi. Ya. Kalau ziarah kubur ini kembalinya ke tradisi, maka kita bebas. Tapi kalau kuburan ini gitu, Ya. itu adalah urusan ta'abudi, ya, maka kita kembali kepada aturan agama, gitu ya, kepada norma agama. Nah, yang kami pahami bahwa urusan kubur itu adalah ta'abudi. Urusan kubur itu. Sehingga ziarah kubur itu dibolehkan. Berarti bagaimana kalau kita berziarah kubur sebelum Ramadan? Ya. Sekarang kan banyak orang sebelum Ramadan datang ke kuburan. Besok gitu. Nah, besok hari Jumat. Sebelumnya maksudnya itu ya, sebelum hari apa? Sebelum Ramadan lah. Sebelum Ramadan itu misalkan orang sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya orang banyak datang ke kuburan. Satu sisi saya secara sosial, secara ini emosional memahami kan kita ketika Ramadan itu ingat kepada keluarga kita. Termasuk saya kan pernah lama mengembara ya. Jadi kalau mau Ramadan itu ingat ke kampung halaman, ke orang tua gitu ya, ke saudara-saudara. Itu biasanya kita telepon. Dulu kan belum video call gitu ya. Nah, termasuk kita kan ingat kepada orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal gitu. Kemudian tergerak hati kita untuk berziarah. Dalam konteks ziarah umum itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita kaitkan bahwa ziarah di awal Ramadan gitu ya, itu adalah syariat. Itu tidak boleh. Berarti itu membuat syariat baru. Gitu ya. Jadi kalau mengkhususkan di awal Ramadan dan sebelum Idul Fitri itu harus ziarah itu, atau lebih baik ziarah itu harus berdasarkan dalil. Kalau kita sepakat bahwa ini urusan ta'abudi, dan kami memandang bahwa urusan ziarah kubur atau urusan kubur ini adalah urusan ta'abudi gitu. Ya, sehingga cara menguburkan, bagaimana adab kita di kuburan kan diatur. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh sholat di atas kuburan kecuali sholat jenazah yang diinikan gitu kan. Tidak boleh membangun kuburan gitu kan. Tembok gitu ya. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, itu kan menjadi salah satu hadis-hadisnya ada gitu kan. Jelas itu sahih gitu kan, hadis-hadisnya sahih itu. Nah, itu kan berarti menunjukkan urusan kuburan ini ta'abudi. Nah, kembali ke pertanyaan mendasar dari Ustadz Denny, bagaimana ketika kita ziarah ke kuburan itu? Dan tadi ziarahnya sudah. Pada dasarnya boleh gitu ya. Cuman sekarang mengaitkannya dengan awal Ramadan. Dan akhir Ramadan. Pertama, kalau kita ziarah pada awal Ramadan dengan berdasarkan keumuman itu tidak dilarang. Tapi kalau kita meyakini bahwa Ramadan ini adalah waktu yang utama dan disunahkan dalam waktu ini untuk ziarah, itu tidak boleh kita meyakini seperti itu. Apalagi gitu ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan ternyata ini adalah ajaran dari agama lain. Karena di agama lain itu Hindu kalau nggak salah ya, ada yang disebut dengan nyadran, sadran gitu kan. Nah, itu nadran ya. Nadran gitu kan, nadran. Nadran ini kan dari agama lain gitu. Cuman biasanya dipelihara dengan alasan kearifan lokal gitu ya. Budaya gitu. Padahal ziarah kubur itu bukan budaya. Nah, nadran, sadran ini bukan dari agama kita. Gitu ya. Bukan dari agama kita, tapi dari agama Hindu kalau nggak salah. Nah, ini berarti kalau kita misalkan nadran, sadran sebelum Ramadan dengan keyakinan seperti yang ada di ajaran agama lain, berarti itu kita sudah menyimpang dari syariat. Masuk tasabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, gitu ya. Barang siapa yang menyerupai mereka maka sama dengan satu kaum, maka sama dengan mereka. Artinya lebih baik tidak juga saja kalau seperti itu, fenomenanya seperti itu. Kalau fenomenanya seperti itu kita lebih baik tidak. Kita cari waktu lain lah. Cari waktu lain untuk berziarah. Karena banyak waktu di 1 tahun itu untuk berziarah itu banyak waktu gitu ya. Jadi cari waktu lain untuk berziarah agar tidak iltibas gitu ya. Tidak nanti terkontaminasi dan tidak disalahpahami. Atau bahkan mungkin dalam prakteknya kita terpengaruh gitu. Nah, itu. Ya, terpengaruh dengan kayak yang mereka itu kan baca Quran di sana, Ustaz. Ya. Baca Quran nggak usah di kuburan. Gitu ya. Di rumah aja.
Lalu apakah pahala baca Quran itu nyampe ke orang tua kita? Nyampe. Kenapa? Karena kita bisa baca Quran. Gitu ya. Kesolehan kita ini berkat jasa siapa? Didikan orang tua kita dulu ketika ini. Maka itu akan mengalir pahalanya. Amal soleh orang tua kita. Tapi bukan oper ganjaran. Bukan. Jadi oper ganjaran itu kita tidak punya pahala kita nyampe ke mereka. Gitu kan. Itu oper ganjaran. Tapi yang kita mau bukan oper, double ya. Kita dapat, kemudian kita ini bisa baca Quran, mau baca Quran, itu kan didikan orang tua kita dulu. Didikan guru-guru kita, amal soleh dan sunnah hasanah ini yang diamalkan oleh kita ini kan tentu akan mengalir kepada mereka, gitu ya. Nah, gitu. Tapi tidak mesti tadi yang di kuburan itu. Ya itu saya kembali ke tadi Ustaz Denny. Kembali, apakah kuburan ini urusan syar'i, ta'abudi atau adat, gitu ya. Kalau urusan saya termasuk, karena membaca Quran di atas kuburan, ibadah, ini berarti harus ada del-delnya gitu. Nah, kemudian ada, apakah Rasul pernah ziarah kubur gitu? Ada misalkan Rasul? Ada, Rasul kan gini, dalam hadis saya baca, Rasul bertanya kepada Allah, bolehkah saya meminta ampunan buat ibu saya? Gitu. Kata Rasul, tidak bisa. Kata Allah, tidak bisa. Bolehkah saya berziarah ke makam ibu saya? Boleh. Maka Nabi berziarah ke makam. Jadi kembali ke pokok tadi ya? Iya. Kalau tidak ada unsur-unsur. Nabi berziarah ke makam Aminah ya, ibunya, yang memang ditakdirkan oleh Allah meninggal sebelum Islam. Gitu ya. Meninggal sebelum Islam itu di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah, di Abwa ya. Nah, Nabi itu pernah bertanya kepada Allah, boleh nggak saya untuk berziarah kepada memohon istighfar kepada ibu saya, gitu. Tidak. Boleh nggak saya berziarah ke makamnya? Boleh, kata Allah itu. Maka Nabi pergi ke sana. Ada lagi kan Nabi pernah melewat ke kuburan. Ya. Kemudian kata Nabi itu di kuburan ini yang di kuburan ini adalah ada dua orang yang sedang diazab katanya. Dan mereka tidak diazab wa ma yu'adzibani min kabirin, tapi mereka diazab karena tidak bersih dari kencing, dari bau gitu. Akhirnya untuk meringankan azab Nabi menginikan pelepah kurma. Kata Nabi itu selama pelepah kurma ini belum kering maka akan meringankan azab mereka. Ini kan kekhususan Nabi. Gitu. Itu jadi alasan mereka justru ya. Ada yang beralasan dengan alasan untuk apa tuh? Yang ziarah kubur tawasul itu Ustaz. Baru apa itu? Enggak, sebetulnya itu jadikan alasan oleh mereka yang menanam mengindikan gitu kan, termasuk alasan tabur bunga gitu kan, karena itu ini kan alasan itu ya. Jadi pertama kan itu begini, kalau Nabi menancap itu tahu yang di dalam sedang diazab, kita tahu tidak yang dalam sedang diazab? Iya, beda kan ya. Sudah kita berarti menganggap yang di kuburan ini sedang diazab kan? Tabur bunga, kasihan kan tabur bunga. Iya. Saya terakhir nih. Ya siap. Ada yang khusus kalau urusan kuburan. Ada perempuan kan katanya dilarang itu. Nah, memang perempuan itu dilarang oleh Nabi, tapi larangan itu sifatnya makruh, bukan haram. Kenapa? Karena perempuan itu lebih sensitif, lebih mungkin dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan emosinya ketika datang ke kuburan, malah dia nanti ngarepotkeun di kuburannya gitu. Maka memang perempuan itu dilarang untuk ziarah ke kuburan. Dikhawatirkan, tapi larangan itu apakah lil tahrim atau lil karohiyah. Nah, banyak yang memahami itu adalah lil karohiyah. Kenapa? Karena tidak ada ancaman azab untuk perempuan yang datang ke kuburan. Tidak ada ancamannya. Tapi ada larangannya gitu. Nah, biasanya kalau ada larangan, tapi larangan itu tidak disertai dengan ancaman azabnya. Gitu ya. Kalau kan lamun nutus salat kan azabnya geus jelas gitu nya. Yang tidak zakat azabnya ini, maka itu dipahaminya lil karohiyah. Gitu ya, untuk menunjukkan makruh. Perempuan datang ke makruh itu kan lebih baik ditinggalkan, bukan lebih baik diamalkan gitu. Kita kan suka terbalik. Makruh diamalkan, sunnah ditinggalkan gitu. Jangan disebutkan contohnya. Oh, jangan disebutkan contohnya. Nanti Ustaz ini tersinggung ya. gitu. Baik,
Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah sangat menarik. Masih banyak sebetulnya karena terbatas waktu ya. Dan barangkali ikhwatul iman rahimakumullah bisa menyimpulkan ya bahwa sebelumnya bisa ini. Jadi tadi mungkin takut terlewat. Bukan hanya di awal Ramadan orang mau ziarah kubur. Ziarah kubur itu biasanya kapan saja ya. Enggak, biasanya yang itu di Id. Oh ya, di Id yang ramai itu awal dan akhir. Ya, nah ini pengkhususan ini tidak ada. Ya. Jadi pengkhususan ini tidak ada. Ziarah kubur silakan kapan saja. Ya. Gitu. Jadi intinya ziarah kubur itu boleh. Bahkan sunnah. Kalau sesuai dengan adabnya, aturannya. Ya. Jangan sampai ada unsur-unsur syirik dan tasabuh gitu saja. Betul. Gitu. Dan tidak mengkhususkan waktunya sebelum atau setelah Ramadan, dan itu bisa menjadi terlarang. Barangkali itu kesimpulannya, Ustaz. Iya. Terima kasih atur nuhun. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa Persis TV, alhamdulillah dialog kita di siar menggema Ramadan penuh makna telah selesai, dan kami haturkan jazakumullah kepada Al-Ustaz, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu di saat yang insyaallah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.